warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Putra Pratiwi, NIM 1652111086. Saya Francisca Suaraningsih, NIM 185211229. Saya Nur Wahyu Wibowo, N 184. Saya Khalid Fitriani, NIM 187. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis risiko. Nah, yang dimaksud dengan analisis risiko adalah analisis yang menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan yang lainnya. Next, untuk sumber resiko domestik itu terdapat contohnya itu adanya resesi, terus inflasi atau deflasi, terus adanya perubahan tingkat bunga dalam suatu bank atau lembaga keuangan. Terus yang ketiga adalah adanya perubahan demografis, dan yang keempat adanya perubahan kebijakan dalam negeri yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu. Dan yang kelima adalah perubahan politik dalam negeri pada suatu negara tersebut pada masa itu. Selanjutnya, sumber resiko itu berasal dari industri. Nah, dari industri ini contohnya adanya perubahan teknologi, adanya persaingan bisnis antar perusahaan atau antar industri. Selanjutnya yaitu adanya perubahan kekuatan tawar-menawar dalam sebuah industri. Dan yang keempat adanya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri. Sumber resiko selanjutnya yang terakhir ini adalah berasal dari perusahaan. Contohnya dalam suatu perusahaan itu adanya perubahan manajemen di perusahaan tersebut, adanya perubahan strategi yang diterapkan dalam perusahaan tersebut, terus adanya resiko terkena bencana, resiko terkena tuntutan hukum pada sebuah perusahaan. Adanya sumber-sumber resiko yang saya sebutkan ada 4 tadi, yaitu internasional, domestik, industri, dan perusahaan. Itu dapat berpengaruh secara langsung dan tidak langsung pada sebuah perusahaan. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya sebuah perusahaan itu tetap memperhatikannya, karena sumber-sumber resiko itu tuh dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Berdasarkan jangka waktunya, untuk analisis risiko ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis risiko jangka pendek dan analisis risiko jangka panjang. Nah, untuk analisis risiko jangka pendek itu memfokuskan pada kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang dimaksud memenuhi kewajiban jangka pendeknya ini, kurun waktunya adalah kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk analisis risiko jangka panjang itu memfokuskan pada kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau lebih dari 1 tahun. Dalam sebuah perusahaan, tidak jarang sebuah perusahaan mempunyai hutang pada suatu bank, dan dalam sebuah perusahaan memiliki kebijakan tersendiri untuk membayar hutang tersebut pada bank. Kebijakan perusahaan ini bisa membayar, dan suatu perusahaan bisa membayar hutang pada bank atau pinjaman pada hutang dalam jangka waktu yang pendek, dan dalam perusahaan lainnya juga bisa membayar pinjaman ke bank dalam waktu jangka yang panjang. Hal itu tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Maka dari itu, analisis risiko ini perlu diterapkan pada setiap perusahaan. Selanjutnya yaitu dalam analisis risiko itu dibagi menjadi 2, yaitu resiko sistematis dan resiko spesifik atau resiko non-sistematis. Nah, yang dimaksud dengan resiko sistematis ini adalah resiko yang selalu ada dan tidak dapat dihilangkan dengan disverifikasi karena akan mempengaruhi perusahaan ketika beroperasi. Nah, resiko sistematis ini disebabkan oleh faktor-faktor yang secara bersamaan mempengaruhi harga saham di pasar modal. Nah, untuk resiko spesifik atau
resiko non sistematis ini adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan, dan resiko ini dapat dihilangkan dengan diverifikasi. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Wibowo, N184 dari kelas 7A. Di sini saya dari kelompok 3 mendapat bagian untuk menjelaskan skema analisis resiko. Nah, analisis resiko jangka pendek sendiri dibagi menjadi 7, yaitu ada rasio lancar, rasio quick, ada rasio aliran kas operasional terhadap hutang lancar, kemudian ada analisis rasio aktivitas modal kerja, kemudian ada rasio interest coverage, ada rasio aliran kas operasional terhadap total hutang, kemudian ada rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu untuk rasio lancar. Nah, rasio lancar ini dapat dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kas yang dipunyai oleh suatu perusahaan ditambah aset yang bisa berubah menjadi kas dalam kurun waktu 1 tahun. Rasio lancar dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu penjualan surat berharga perusahaan, kemudian ada penjualan yang naik, dan supplier yang melonggarkan kebijakan kredit. Rasio selanjutnya yaitu quick ratio. Rasio ini menggunakan aset-aset yang akan berubah menjadi kas dengan lebih cepat. Rasio quick dapat mengalami penurunan. Biasanya penurunan tersebut disebabkan oleh penjualan dari surat berharga perusahaan, hampir sama dengan rasio lancar. Kemudian ada rasio aliran kas terhadap hutang. Dapat dihitung dengan membagi aliran kas dari operasi dibagi dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengatasi kelemahan rasio di atas aliran kas dari operasi dilaporkan dalam laporan aliran kas. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas modal kerja. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi rata-rata umur piutang dagang dan persediaan dibagi dengan perputaran hutang dagang. Yang selanjutnya ada rasio interest coverage, itu dapat dihitung dengan membagi pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi beban keuangan untuk satu periode tertentu. Yang berikutnya ada rasio aliran kas operasional terhadap total hutang. Ini dapat dihitung dengan membagi kemampuan aliran kas dari operasi dibagi dengan total bunga. Nah, rasio ini digunakan oleh suatu perusahaan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjangnya. Nah, yang terakhir ada rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk meneliti sejauh mana penyesuaian dan asumsi akuntansi akrual mempengaruhi perhitungan laba bersih. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi kemampuan aliran kas dari operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Yang selanjutnya ada kategori risiko. Nah, di sini saya menjelaskan yang di risiko likuiditas jangka pendeknya saja. Itu ada rasio lancar, sama seperti tadi. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, kemudian ada rasio quick atau quick ratio. Rasio ini digunakan menghitung aset-aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Suaraningsih, NIM 185211229 dari kelas MBS 7A.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kategori risiko. Kategori risiko itu ada dua macam, yaitu risiko likuiditas jangka pendek dan risiko likuiditas jangka panjang. Risiko likuiditas jangka pendek itu ada beberapa rasio, tapi saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu rasio aliran kas terhadap hutang lancar. Rasio aliran kas terhadap hutang lancar, rasio ini menunjukkan sejauh mana kas yang dihasilkan dari operasi yang dapat menutupi kewajiban lancar perusahaan. Rumusnya yaitu rasio aliran kas terhadap hutang lancar sama dengan aliran kas dari operasi dibagi rata-rata utang lancar. Rasio yang keempat yaitu rasio aktivitas modal kerja. Rasio aktivitas modal kerja menghitung seberapa cepat modal kerja berputar dan menghitung seberapa lama dana yang tertanam untuk modal kerja. Risiko yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas jangka panjang. Risiko likuiditas jangka panjang itu ada beberapa rasio. Rasio yang pertama yaitu rasio utang jangka panjang atau long term debt ratio. Rasio yang menunjukkan seberapa besar total utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Rasio yang selanjutnya yaitu rasio terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio yang menunjukkan total utang perusahaan yang dibandingkan dengan ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafrizka Putriani Pratiwi, NIM 1652111086, Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang rasio kewajiban terhadap aktiva. Rasio kewajiban terhadap aktiva yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Nah, semakin besar rasio ini, maka semakin besar pula resiko yang dihadapi perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya adalah rasio cakupan bunga. Rasio cakupan bunga adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana sih kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunga atas pinjaman atau utangnya. Nah, di dalam rasio cakupan hutang ini dapat kita hitung melalui rumus EBIT dibagi beban bunga. Nah, semakin rendah cakupan bunga, maka semakin tinggi beban hutang perusahaan dan semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan untuk bangkrut. Demikian pula juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu rasio aliran kas operasional terhadap total hutang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang diperoleh dari hasil operasi. Rasio ini melihat kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas untuk menutup kewajibannya. Nah, aliran kas ini dari operasi bisa dilihat dari laporan aliran kas yaitu dalam komponen operasi. Dapat kita hitung menggunakan rumus yaitu arus kas operasi dibagi total hutang. Nah, artinya rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajiban dengan menggunakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Nah, rasio yang menunjukkan seberapa besar penggunaan kas operasi yang dihasilkan perusahaan dalam memenuhi pengeluaran modal. Di sini kelebihan rasio ini yaitu dapat dipakai untuk membayar hutang dengan bunganya. Dapat juga kita hitung melalui rumus yaitu arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Artinya rasio lebih dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan harus mencari pendanaan eksternal seperti melalui pinjaman dari kreditur untuk membiayai ekspansi atau perluasan usahanya. Yang selanjutnya adalah ketentuan dan risiko keuangan. Di dalam ketentuan dan risiko keuangan ini, berhutang perusahaan dan semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan untuk bangkrut. Demikian pula juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu rasio aliran kas operasional terhadap total hutang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang diperoleh dari hasil operasi. Rasio ini melihat kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas untuk menutup kewajibannya. Nah, aliran kas ini
dari operasi bisa dilihat dari laporan aliran kas, yaitu dalam komponen operasi. Dapat kita hitung menggunakan rumus, yaitu arus kas operasi dibagi total hutang. Nah, artinya rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajiban dengan menggunakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Nah, rasio yang menunjukkan seberapa besar penggunaan kas operasi yang dihasilkan perusahaan dalam memenuhi pengeluaran modal. Di sini kelebihan rasio ini yaitu dapat dipakai untuk membayar hutang dengan bunganya. Dapat juga kita hitung melalui rumus, yaitu arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Artinya rasio lebih dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan harus mencari pendanaan eksternal seperti melalui pinjaman dari kreditur untuk membiayai ekspansi atau perluasan usahanya. Yang selanjutnya adalah ketentuan dan risiko keuangan. Di dalam ketentuan dan risiko keuangan ini ada beberapa aspek pemberian dalam pinjaman bank. Yang pertama adalah evaluasi bank, yang kedua adalah penyusunan perjanjian simpan pinjam, penentuan tingkat bunga, penentuan batasan untuk melindungi kepentingan atas pemberian pinjaman, yang ketiga adalah monitoring oleh pihak bank, yang keempat adalah restrukturisasi hutang atau jika terjadi kegagalan dalam pembayaran. Yang selanjutnya adalah sumber informasi dalam pengambilan keputusan pinjaman. Ada beberapa, yaitu yang pertama nasabah, yang kedua adalah file pihak pemberi dana, yang ketiga adalah asosiasi bisnis yang memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya, yang keempat yaitu informasi pasar modal. Nah, begitu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.